Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi yang merugikan keuangan negara. Korupsi sudah sangat mengakar di budaya Indonesia, baik skala besar maupun kecil. Dalam video ini, kami akan menunjukkan salah satu bentuk korupsi, yang dimana korupsi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari. Apa saja contohnya dan apa saja dampaknya? Mari kita lihat sama-sama. Nanti pas ada kelas saya dikit absen ya. Oke, aman. Bahkan hal sekecil titip absen pun sudah termasuk dalam bentuk koruptif yang merupakan cikal bakal korupsi itu sendiri. Miris, bahkan korupsi tak mengenal agama ataupun moral manusia. Korupsi terbesar sepanjang sejarah negara kita, mengalahkan 3 kasus mega korupsi terbesar sebelumnya. Uang mereka yang membutuhkan dikorupsi, penantian panjang berakhir sia-sia. Satunya yakni mengakibatkan masa tunggu calon jemaah haji reguler semakin panjang. Mengambil uang secara ilegal termasuk merampas hak manusia dan tindakan tidak jujur, yang dimana itu juga termasuk perbuatan tercela dan tidak baik. Ketiganya juga dijatuhi denda masing-masing 1 miliar rupiah dengan subsidi 190 hari. Ketiga vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 14 tahun. Ada banyak modus korupsi. Salah satu yang sering terjadi adalah penyalahgunaan jabatan. Yang pertama adalah manipulasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kedua adalah gratifikasi dan pemerasan dalam bimbingan tugas akhir. Terakhir adalah plagiarisme dan numpang nama dalam karya ilmiah. Masalah yang terjadi akibat penyalahgunaan oleh oknum ini bisa berdampak pada kualitas akademik yang menurun, iklim riset yang rusak, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan kampus. Biasanya saya lihat sikon terlebih dahulu, tapi saya akan beri ancaman. Jadi misalnya contohnya, kalau nggak ada yang mau ngaku berarti satu kelas ini dapat C misalkan, atau mungkin besok nggak boleh presensi semuanya. Jadi mereka mungkin takut gitu. Jadi saya akan kasih mereka sanksi. Pungli atau pungutan liar ya. Sebenarnya Ibu melihat kasus pungli ini adalah sebuah permasalahan yang sistemik. Artinya kita tidak bisa melihat ulah satu oknum aja, tapi kita juga melihat akar permasalahannya dari mana. Bisa aja dari perilaku individunya itu sendiri, kemudian sistemnya bagaimana, serta budaya organisasinya. Jadi kalau misalnya mau memutuskan rantai pungli itu sebenarnya gampang. Yang pertama harus membangun integritas individu itu kayak gimana. Kemudian memperkuat sistemnya supaya penyimpangan itu dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, tentu saja membangun budaya organisasi yang dimana dia itu harus tegas memberantas atau memutuskan namanya pungli. Stop pungli! Tahu kan maksudnya sistem kerja sama budaya organisasi? Masa nggak tahu? Bisa jadi terkait dengan faktor eksternal, bukan hanya internal saja. Kalau itu kan mungkin terkait dengan pengendalian internal yang kurang memadai. Harusnya karyawan atau sumber daya manusia yang bekerja di situ harus sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Jadi tidak boleh merangkap jabatan dan harus sesuai keahlian sehingga hal tersebut tidak menimbulkan terjadi kebocoran anggaran. Dan satu lagi, yang namanya anggaran ya kan, mau sepintar apapun manusia ya, jika terdesak oleh sesuatu hal yang di luar konteks atau human error ya kan, human error itu sering terjadi ya, sering terjadi, bisa lupa melaporkan, lupa mencatat kejadian hari itu ya kan, sehingga itu memang namanya penjurnalan setiap hari harus ada seperti itu. Pengawasan eksternal itu tidak akan berpengaruh. Anda secara sadar melakukan korupsi, maka itu terawali dari faktor psikologis. Maka dari itu, Anda harus diberikan hukuman psikologis. Nah, hukuman psikologis yang paling relevan saat ini menurut saya adalah itu hukuman mati dan dimiskinkan. Sehingga solusi utama yang paling mendasar, korupsi ini tidak bisa diselesaikan sekarang, tapi jangka panjang. Sehingga alasan yang paling mendasar, langkah yang paling tepat adalah menurut saya, satu, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya, patriarki, feodalisme itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya?
dengan cara menguatkan kualitas pendidikan. Anda harus diajarkan dong bagaimana budaya itu. Jadi Anda tidak hanya belajar secara teoris, jangan korupsi, jangan pakai narkoba, itu hanya slogan, tapi tidak ditanamkan nilai-nilai itu dari bawah. Kenapa tidak bisa ditanamkan? Karena kualitas pendidikan kita jelek. Kenapa jelek? Karena kesejahteraan guru Yang kurang, sehingga dan beban administratif terlalu banyak. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas mengajar kalau kualitas hidup mereka sendiri tidak terpenuhi. maka yang paling tepat adalah hukuman harus diperberat. Punishment-nya harus ditingkatkan lagi dalam konteks, misalkan ada dua yang menurut saya paling logis. Satu, hukuman mati plus dimiskinkan. Bukan hanya dimiskinkan atau ya, tapi keduanya harus berlaku.